di Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Tempat pengajian Taman Pendidikan Al-Quran Al-Ikhlas ini bisa dibilang sudah cukup lama ya, sudah cukup legend, di mana banyak orang tua murid yang percayakan anak-anaknya untuk menuntut ilmu agama di tempat pendidikan Al-Quran Al-Ikhlas ini, di mana yang merupakan pendiri dari TPA Al-Ikhlas ini adalah seorang tokoh agama, yaitu almarhum Bapak Ustadz Muhammad Soleh. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Taman Pendidikan Al-Quran ini, nanti saya akan berbincang-bincang dengan salah satu murid dari almarhum Bapak Ustadz Muhammad Soleh di Makassar. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu dari anak murid, yaitu almarhum Bapak Ustadz Muhammad Soleh yang sekarang merupakan menjadi penerus dari Taman Pendidikan Al-Quran Al-Ikhlas. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu muridnya, yaitu memperkenalkan diri dulu. Siap. Ya, nama saya Syarif Hidayatullah yang dari Pabuaran. Ya. Kalau Asarif ini kan udah lama mengikuti jejak Ustadz sebagai murid dari almarhum Pak Ustadz Muhammad Soleh. Nah, sudah berapa lama Asarif ini mengajar di TPA Al-Ikhlas? Saya itu mulai ngajar tahun 2016. Sepeninggal almarhum Bapak Ustadz Muhammad Soleh bin Hasim, saya diamanahkan bertiga, yaitu untuk melanjutkan daripada pendidikannya. Nah, apa sih yang membuat Asarif ini berinisiatif menjadi guru di TPA Al-Ikhlas ini? Inisiatif dalam mengajar. Ya. Ya, sebenarnya mah kita ini apa ya namanya, dibilang mau tidak mau kan ya harus mau. Yang namanya diamanahkan, kalau misalnya menolaknya, maka kan akan kembali ke itu dan juga dampaknya nanti akan juga karena TPA ini kan sepeninggal beliau murid-muridnya jadi kan masih banyak, jadi khawatirnya nanti ketika sepeninggal beliau TPA ini bubar, jadi kan kayaknya gimana nih, jadi berinisiatif untuk Jadi Asarif ini bisa dibilang melanjutkan amanah dari Bapak Muhammad Soleh agar mengajar ini berjalan gitu ya. Lalu yang latar belakang menjadi guru ngaji di sini apa saja selain tadi amanah dari Bapak Ustadz Muhammad Soleh untuk melanjutkan apa yang sudah beliau bangun selama ini. yang melatar belakangi saya untuk mengaji di sini atau mengajar kembali di sini karena apa namanya, saya sudah belajar dengan almarhum juga cukup lama. Kalau nggak salah saya belajar dari tahun 2009. Nah, ketika beliau masih ada saya belajar menggali ilmu beliau, dan sepeninggal beliau ketika saya diamanahkan, insya Allah saya bisa melatar belakangi daripada pengajian tersebut. Nah, boleh diceritakan tidak sih sejarah di balik berdirinya TPA Al-Ikhlas ini? Sejarah berdirinya TPA. Dulu kalau misalnya saya dibilang awal banget mah belum ya. Karena soalnya ketika pas almarhum datang ke sini, saya mungkin masih ngaji di luar. Seperti mungkin di Ustadz Wahyu atau di Nurul Hujat yang musolah dulu. Saya masuk ini kalau nggak salah tahun 2009. Beliau datang dari Jakarta tahun 2007 mulai mengajar di sini. Jadi kurang lebih 2 tahun belajar. Saya baru sampai di sini 2009. Jadi ketika apa namanya, dulu musola ini belum seperti ini. Ngajinya dulu di bahasa kita mah di emperan musola. Ketika misalnya hujan, kehujanan, misalnya panas masih kepanasan. Dan lambat laun, lama-lama alhamdulillah ada perubahan, dibuatkanlah yang namanya kelas. Jadi dari
sekian banyak taman pendidikan Al-Quran yang ada di Desa Pabuaran, Asarif ini memilih di Ustadz Muhammad Soleh sebagai tempat mengajinya, seperti itu ya. Nah, lalu pada saat sekarang ini jumlah kelas di TPA Al-Ikhlas itu ada berapa kelas? Jumlah kelas Iya. yang kalau misalnya dari dulu ada TK 1, 2, 3, 4, dulu ada 5 kelas, sama yang malamnya ada 2 kelas, jadi 7. Dan setelah Ramadan ini dipangkaslah menjadi 3 kelas. Alasan dari pemangkasan kelas tersebut dari 7 kelas lalu menjadi 7 kelas tuh ada alasan tersendiri nggak dari para pengajar di sini? Dulu mah kan apa namanya, muridnya kan banyak kan, mungkin sekarang itu kan pengajian udah di mana-mana, jadi di sebelah sono ada, sebelah sini ada, jadi mungkin mencari yang lebih dekat. Jadi TPA di sini pun jumlahnya pun agak berkurang. Jadi ketika 7 kelas ini mungkin dari satu kelasnya bisa jadi ada 25 orang, jadi digabungkanlah menjadi satu, jadi dipangkas-pangkas. Oh baik, jadi jumlah kelasnya dipangkas menjadi lebih sedikit lagi ya. Nah lalu selama kan pandemi corona ini banyak dari sekolah meliburkan atau belajar di rumah, lalu di TPA Al-Ikhlas ini apa upaya dari mencegah terjadinya virus corona yang agar tidak menyebar ke anak-anak pengajian? Kalau misalnya masalah penyebaran virus corona dulu pernah dijalankan juga, bahwasanya dulu pernah kalau nggak salah hampir libur 3 minggu, karena banyak yang komplain juga sekolah udah libur, masa ngaji juga ikut libur. Jadi kita juga berinisiatif tetap ngaji dengan alasan protokol kesehatan juga dipakai, dan dipangkas juga yang tadinya dari hari Senin sampai Jumat full dan dipotong jadi 3 hari, Senin, Selasa, dan Rabu. Lalu pengajian TPA Al-Ikhlas ini dilakukan setiap hari apa saja? Kalau normal seperti hari sekarang ini dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah jam-jamnya itu jam berapa aja? TK itu kalau dari jadwal dari habis asar atau dari jam 3 sampai jam 4. Dari yang kelas 1 itu jam 3.10 sampai 4.10, dan yang kelas 2 nya jam 4 sampai jam 5, dan yang kelas 3 nya 4.10 dan sampai 5.10, karena kan ada 2 kelas, jadi ya selingan 10 menit lah. Nah dari setiap hari kan mengajar tersebut ya, ada pembagian nggak sih dari guru-gurunya, misalkan jam ini yang ngajar siapa gitu? Dari jam-jamnya itu ada seperti sekolah, umpama atau andai kata hari ini belajar apa, gurunya siapa, jadi di rolling juga seperti sekolah. Jadi nggak semuanya diaturnya atau dipegang satu guru saja, tidak. Menurut Asarif nih perbedaan ke TPA Al-Ikhlas dengan tempat mengaji lainnya yang ada di Pabuaran tuh apa yang menjadi ciri khas dari TPA Al-Ikhlas ini? Ciri khasnya, Iya. kalau di TPA lain yang saya ketahui ya, rata-rata itu mereka menggunakan ikro atau cara cepat belajar baca Quran. Kalau di kita atau di Musola Al-Ikhlas di TPA ini masih mengikuti daripada jejak almarhum, yaitu bacaannya diejah kayak alif, fathah a, alif, kasroh, i, dan seterusnya. Dan kalau yang lain kan langsung a, i, u, bahkan beliau semua itu nggak pernah tahu namanya huruf hijaiyah kan gitu. Jadi ciri khas dari TPA ini itu mengejar huruf hijaiyah dari perlahan gitu ya, Iya. sampai nanti ke tahap Al-Quran. Iya betul. Jadi karena khawatirnya ketika dia atau si anak murid itu kesalahan dalam membaca, khawatirnya dia bingung, jadi kan bisa diejah kan gitu. Jadi nggak meraba-raba lagi, begitu maksudnya. Lalu di TPA Al-Ikhlas ini kan selain ada belajar Al-Quran, ada mata pelajaran agama apa lagi nih yang menjadi ciri khusus di TPA Al-Ikhlas ini? Kalau masalah agama sih pasti agama Islam ya. Iya. Nah kalau misalnya mata pelajaran di sini tuh ada 5. Yang pertama kan Al-Quran atau tafsir, membaca Al-Quran. Yang keduanya tajwid, yang
ketiganya Kurdis, yang keempatnya fikih, dan yang kelimanya itu akidah atau tarik Islam. Nah, dari mata pelajaran itu apa hanya untuk kelas tertentu saja atau anak-anak tuh masih fokuskan di huruf hijaiyah dulu? Untuk yang 5 mata pelajaran tadi itu dikhususkan untuk kelas 1 ke atas. Kalau kelas TK itu masih belajar baca tulis Quran. Begitu. Karena kalau misalnya kelas TK udah belajar fikih, khawatir nanti malah ngeblank pisang. Begitu. Karena sesuai dengan umur dan Iya, pengetahuan si muridnya ya. Iya. Paling kita ulas aja rukun Islam ada berapa, iman ada berapa, gitu aja Pak. Nggak diperjelas lagi. Untuk usia TK itu. Kalau di TPA Al-Ikhlas ini jumlah muridnya ada berapa? Data terakhir sih dulu mah pernah hampir 250-an. Karena mungkin banyak yang pindah, sekarang berkurang jadi kurang lebih 110 kalau nggak salah data terakhir. Cukup signifikan ya. Iya, insya Allah. Lalu di sini kan pasti ada biaya per bulannya. Nah, untuk anak-anak ini dipungutnya berapa? SPP-nya? Iya. Atau iurannya? Iuran per bulannya itu berapa? Iuran per bulan sih kalau kita masih nggak mantap, tapi dari kartu bayaran itu ada yang mengisi yaitu 10.000 per bulan, ada juga yang 15.000 per bulan. Gitu. Jadi kita mah nggak terlalu memaksakan diri. Jadi Tergantung kemampuan. tergantung dari kemampuan anak murid di TPA Al-Ikhlas ini ya. Iya. Tapi harus wajib ya bayaran. Iya wajib. Misalnya nggak bayaran mah kurus gitu. Untuk pesan terakhirnya nih untuk anak muda, kan Asal-Uki sebagai generasi muda yang mendedikasikan dirinya untuk mengajar anak murid dari dan melanjutkan apa yang sudah Bang Ustadz Muhammad Soleh bangun, lalu Asal-Ikhlas juga pesannya nih untuk anak muda sebagai generasi yang sudah yang produktif, bagi anak muda nih agar produktif gitu masa mudanya, apa pesannya? Apa ya, saya bingung. Saya belum ada pesan-pesan yang ke situ masalahnya. Jadi ya perbaiki akhlak aja lah. Soalnya kan banyak generasi sekarang yang akhlaknya juga agak kurang begitu. Kadang-kadang mohon maaf setiap ada perkumpulan pasti ada sesuatu lah yang dikatakan itu tidak baik lah untuk diucapkan. Dan juga banyak juga yang saya ketahui juga sering banget meninggalkan sholat. Nah itu bahaya sekali karena nantinya bukan dia yang diajak, tapi nanti ke akhirat juga dibawa-bawa gitu. Dan intinya mah tetaplah berusaha dan jangan lupa beribadah gitu aja. Jadi itu pemirsa, jadi kata Asarif ini sebagai anak muda tuh jangan tinggalin sholat, utamain adabnya, lalu selalu ingat Allah gitu lah ya. Iya. Nah, baik pemirsa, itu adalah perbincangan saya dengan Asarif selaku sebagai penerus dari TPA Al-Ikhlas yang sudah dibangun oleh Bapak Ustadz Muhammad Soleh. Saya Maulida Adisi melaporkan. Terima kasih.